Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Fatur Rahman dengan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 6. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan tugas learning journal pada pertemuan ke-12 pada hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan membahas tentang public speaking. Nah, adapun topik pembicaraannya itu adalah membahas tentang fobia public speaking. Nah, fobia public speaking, ciri-ciri dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin dari teman-teman juga pastinya sudah ada yang tahu ya mengenai fobia public speaking itu apa. Nah, fobia public speaking itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa cemas ataupun gugup yang berlebihan gitu ketika kita ketika kita saat melakukan public speaking di depan orang banyak, di depan umum. Nah, biasanya fobia public speaking juga itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya pastinya. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis itu bersangkutan dengan tubuh kita gitu. Bagaimana tubuh kita merespon ketika kita sedang mengalami fobia tersebut. Nah, lanjut yang kedua itu adalah faktor negatif. Nah, pada faktor negatif ini itu bagaimana kita merasa cemas dan takut ketika nanti sedang tampil, itu merasa kita gitu gagal ataupun tidak bisa menyampaikan sebuah informasi yang kita sampaikan. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah faktor emosional. Nah, pada faktor emosional ini juga berkaitan dengan trauma di masa lalu. Bagaimana trauma itu mempengaruhi diri kita ketika ingin melakukan public speaking itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri public speaking. Nah, yang pertama itu ada denyut jantung. Nah, pastinya teman-teman juga pasti pernah ketika sedang melakukan public speaking itu merasa denyut jantung kita itu tidak jalan, jalannya tidak normal seperti biasanya gitu, tidak biasa. Nah, yang kedua itu susah berpikir atau sulit mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Nah, pastinya ketika kita sedang melakukan public speaking pasti ada bawaan ketika kita melakukan public speaking itu merasa tidak bisa mengingat itu. Jadi kayak ngeblank gitu, kemana-mana pikirannya lah. Lanjut yang ketiga itu tangannya bergetar ataupun yang salah satu ciri-ciri fobia public speaking itu pastinya bukan hanya tangan yang bergetar ya, pasti ada saja mungkin itu kaki ataupun badan yang lain bergetar gitu. Selanjutnya ada sering sakit perut. Nah, ini juga pastinya dialami oleh beberapa orang ya ketika melakukan public speaking itu sering sakit perut gitu. Karena pastinya tidak terbiasa gitu. Yang selanjutnya itu ada ingin buang air kecil. Nah, adapun ciri-ciri ketika public speaking itu ingin buang air kecil ya. Karena ya pastinya tidak terbiasa untuk melakukan public speaking di depan orang banyak gitu. Pasti ada saja. Terus itu ada keringat berlebihan. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri fobia public speaking gitu. Ketika seseorang melakukan public speaking pasti ada saja ya tubuh mungkin selain wajah, adapun tubuh lainnya yang berkeringat, entah itu ketiak ataupun yang lainnya karena tidak terbiasa ataupun merasa gugup,
cemas, merasa gugup dan cemas karena tidak terbiasa juga. Selanjutnya itu suara suara tidak enak gitu, ataupun tidak tidak biasa. Mungkin pastinya beda ya ketika kita berbicara ngobrol biasa, ataupun ketika kita sedang public speaking di depan orang banyak gitu ya. Berbicara kita ataupun gaya berbicara kita itu merasa tidak enak ataupun tidak seperti biasanya gitu. Karena ya di depan umum gitu. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghadapi public speaking. Nah, di sini cara menghadapi public speaking itu yang pertama itu ada penyesuaian diri. Nah, ini penting ya teman-teman. Ketika kita sedang melakukan public speaking, kita perlu adanya penyesuaian diri. Yang dimaksud penyesuaian diri itu pastinya harus lebih diperhatikan lagi ketika kita sedang ingin melakukan public speaking gitu. Pastinya harus memiliki jam terbang yang banyak gitu. Selanjutnya itu ada teknik pernapasan. Nah, penting untuk melakukan teknik pernapasan ini juga ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan ketika kita melakukan public speaking. Nah, selanjutnya itu ada teknik pernapasan. Nah, ini juga penting ya. Salah satu ketika kita sedang ataupun akan melakukan public speaking, kita atur pernapasan kita terlebih dahulu agar ketika kita sedang melakukan public speaking, napas kita pastinya tidak terengah-engah ataupun santai gitu. Selanjutnya ada pemanasan. Nah, ini juga penting ya. Ketika akan melakukan public speaking, kita sudah harus melakukan pemanasan itu sendiri gitu, agar ditakutkan tidak ada cedera yang terjadi gitu ketika sedang melakukan public speaking di depan orang banyak ya. Mungkin hanya sekian tugas learning journal pada pertemuan hari ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.